Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Dirwan, mahasiswa di Kelautan Universitas Sriwijaya angkatan 2019. Di sini dalam memenuhi praktikum laporan saya mengenai mata kuliah praktikum oceanografi fisika mengenai batimetri, saya membuat laporan video ini untuk pengolahan data dari batimetri tersebut. Nah, sebelum kita masuki ke pengolahan datanya, kita harus tahu dulu apa itu batimetri. Batimetri itu merupakan sebuah bentukan dari dasar perairan. Nah, perbedaannya dengan topografi adalah topografi itu merupakan bentukan dari daratan. Jadi kita kalau misalnya di daratan itu ada gunung, bukit, dan lain sebagainya. Kalau di dasar perairan atau batimetri itu ada landai curam atau ada gunung-gunung bawah laut, jadi bisa kelihatan gitu. Gunanya untuk biasanya itu untuk rute pelayaran dari suatu kapal untuk menghindari kejadian-kejadian tidak diinginkan. Nah, untuk mendapatkan data batimetri itu bisa kita gunakan salah satunya adalah dengan cara pergi ke website tides.dik.go.id/demnas. Di sini karena saya sudah mempunyai akun, saya bisa masuk ke website tersebut langsung aja. Tapi kalau misalnya belum punya akun bisa ke register, nanti ikutin aja cara-caranya. Dan juga ada verifikasi email, nanti bisa langsung masuk ke akunnya. Nah ini login, nah bentukan dari website itu kayak gini. Demnas atau Simulasi Digital Elevation Model. Ini bisa untuk pasang surut dan juga bisa untuk batimetri. Nah, kalau pasang surut kita menggunakan Demnas, sementara kalau untuk batimetri kita menggunakan Batnas. Kalau untuk pasang surut juga pengambilan datanya itu bisa dibilang real time karena mempunyai beberapa stasiun yang sudah disebar ke seluruh Indonesia. Makanya itu bisa dibilang pasang surutnya itu real time. Sementara untuk batimetri itu bisa jadi tidak real time karena membutuhkan sistem penginderaan jauh. Dan juga mungkin itu bisa dibilang juga untuk real time. Nah, di sini bisa pilih aja langsung ke daerah kajiannya karena udah muncul map-nya juga. Kalau saya memilih daerah kajian dari Teluk Jakarta, misalnya di sini langsung tekan aja, klik kiri. Nah, itu bakalan muncul Batnas yang versi 1.1 dan juga Batnas yang versi 1.5. Nah, itu gunanya praktikum ini untuk membedakan antara yang versi 1.1 dan juga versi 1.5. Di sini karena saya sudah mengunduh datanya, jadi tidak usah diunduh lagi. Namun kalau jika ingin mengunduh tinggal klik aja, ntar akan terdownload sendirinya. Lalu bisa langsung buka ke ArcMap. Ke ArcMap, bisa tunggu buka. Nah, ini tunggu dulu untuk buka. Nah, bisa dibilang data Batnas ini yang kita download sekarang adalah data raster atau biasa juga dengan cell grid. Makanya kalau misalnya kita zoom out tadi itu ada garis-garis yang dinamakan dengan grid gitu untuk pembagian wilayahnya. Nah, data yang dihasilkan ini kan berasal dari sistem penginderaan jauh ya. Nah, biasanya itu objek geografisnya itu dipresentasikan sebagai struktur gridnya gitu loh, bukan sebagai struktur poin. Jadi bisa dibilang dia juga bisa dibilang itu pixel atau picture element. Nah, kalau misalnya kita tahu data itu bagus atau enggaknya itu bisa kita lihat dari tergantung pada ukuran pixelnya. Kalau misalnya ukuran pixelnya itu besar ya bisa bilang data itu bagus. Terus kita ini klik aja, ini langsung klik aja new maps, blank map. Nah untuk ini kita langsung masukin dulu data dari Indo SHP atau batas wilayahnya. Kita masukin aja ke data isi folder batas wilayah administrasi area.shp. Nah, udah muncul data ini, bisa kita zoom. Kita pilih daerah kajian sudah kita pilih tadi. Kan tadi saya memilihnya ke daerah Teluk Jakarta ya. Di sini berarti kan. Nah, langsung aja itu kita
buka ke katalog, terus bisa pilih, kita akan buat save file terlebih dahulu, new, terus save file, save file. Nah, kita tinggal cari aja namanya, mau namanya apa. Saya di sini menggunakan nama Bismillah, biar berkah. Terus itu kita menggunakan fitur tag-nya polygon, dan juga kita menggunakan GCS WGS 1984. Klik OK. Nah, karena tadi sudah dituin dan dibuka, kita bisa langsung start editing. Langsung aja ke editor, terus start editing. Kita pilih yang Bismillah tadi, terus OK. Ini tunggu dulu, karena laptop saya spesifikasi standar, jadi agak lama. Nah, kalau udah kayak gini, tadi kita klik features, create featuresnya, terus pilih Bismillah. Terus kita bikin poligonnya. Set. 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 Nah, kalau udah seperti ini, jangan lupa di akhir titik itu diklik 2 kali, biar nggak ada sambungan titik lagi. Kalau udah kayak gini, itu kita bisa save edit, dan juga stop editing. Nah, setelah kita udah edit bagian kajiannya, terus kita bisa masukin data Batnas yang sudah kita unduh tadi. Di sini saya menggunakan Batnas 1.1 terlebih dahulu. Nah, maka kan muncul kayak gini. Kalau misalnya kita zoom out, itu bakalan kayak gini kelihatannya. Data kayak, nah, bakalan kayak gini kelihatannya. Namun karena tadi yang sudah saya bilang data kita data raster, makanya harus kita zoom in dulu. Set. Nah, ini bisa kita zoom in. Nah, setelah itu karena udah kita masukin dari data Batnasnya, kita buka Art Toolbox. Nih, emang lama, soalnya spesifikasi laptop saya standar. Jadi nggak bisa cepet-cepet. Ayo kita klik Art Toolbox belum muncul. Oh, jadi bisa dibilang data Batnas ini tidak real time kalau di websitenya, karena nggak mungkin juga kita mantau keadaan bawah laut setiap harinya dan langsung saat itu juga kita ngambil data langsung kejadian itu gitu. Terus kita dari udah buka Art Toolbox, kita lakukan masking. Caranya gimana? Kita tinggal pilih Spatial Analysis Tool, terus kita pilih Extraction, Extract by Max. Nah, untuk input rasternya, kita bisa pilih data Batnasnya, karena data itu data raster kan. Memang rada lama karena spesifikasi saya tidak terlalu mendukung. Jadi rada lama. Nah, untuk input raster or feature max data itu kita menggunakan data dari daerah kajiannya. Nah, kalau kayak gini tinggal klik OK. Maka akan jadi seperti ini. Ntar dulu. Kita harus maskingnya terlebih dahulu. Yang maskingnya agak lama, nanti saya skip terlebih dahulu karena biasanya itu rada lemot. Bisa dilihat itu ada tanda ekstrak by max-nya udah selesai. Nah, di sini bisa kita lihat ya perbedaannya. Ini kedua kali ekstrak nih sebenarnya. Bisa kita hapus saja. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya ya. Salah. Nah, emang kayak gini. Nah, itu kita bisa ini. Nah, setelah itu kita udah masking. Terus kita buka Art Toolbox lagi.
kita lakukan konversi data dari raster ke point, karena data kita masih data raster. Terus conversation tools, pilih from raster to point. Nah, input rasternya yang ekstraktif, value, dan juga oke. Lagi-lagi nih nunggu emang rada lama, tapi ada bacanya. Kalau ada progress itu ada bacanya di bawahnya raster to point di sini ya. Data yang saya download juga tidak terlalu bagus ya, karena tadi masih ada kelihatan gambaran dari Indo SAP-nya. Nah, sudah selesai raster to point-nya. Kalau sudah selesai ada tanda seperti ini di bagian bawah kanan layar. Terus kalau udah raster to point, kita bisa buka Open Attribute Table. Nah, di sini kita bisa ngelihat ini merupakan data grid-nya. Nah, itu kita klik 2 kali. Mau rada lama, kita klik lagi. Nah, karena ini ada nilai positif, jadi karena kita makanya nilai negatif saja, kita ubah nilai positifnya, kita buang aja gitu loh. Terus kita bisa mulai dengan start editing lagi kan. Kita raster T extract 2. Oke. Klik kanan, open attribute table. Bisa dilihat ini, klik kodenya, select by attribute, grid code. Bentar. Pilih grid code. Lebih besar dari 0, maka tadi nggak muncul. Nah, ini bakal muncul kayak gini. Itu langsung kita delete aja, delete selected. Nah, maka daerah yang sudah nilainya positif itu bakalan terhapus. Kalau udah kayak gitu, kita bisa langsung stop editing. Kita ke Art Toolbox, terus kita pilih ke kita ke Art Toolbox, pilih ke Data Management Tools, pilih ke, terus kita pilih Add XY Data harusnya nih. Nah, kita ke fitur terus pilih Add XY Coordinate. Nah, input featuresnya kita pilih raster T extract 2. Close. Nah, tadi karena belum di stop editing makanya nggak bisa. Itu harus kita stop editing dulu. Nah, ini karena ini berupa pulau-pulau, jadi emang tidak dihilangkan dari raster to point. Ini add coordinate-nya, ada add XY coordinate. Nah, sisa selesai, tuh ada bacanya add XY coordinate maka selesai. Setelah itu kita bisa export table-nya. Kita buka lagi open attribute table. Nah, ini bisa langsung kita lihat table-tablenya. Kita bisa langsung export aja. Kita pilih tempat. Ini kita pilih namain aja Bati JKT dengan format text file. Nah, begini. Langsung save aja. Oke. Nah, sudah buka server, kita bisa langsung aja ke grid, klik data, lalu masukkan data yang sudah kita buat tadi. Masukin aja datanya ke praktikum semester 4 dasin. Kita masuk ke OCFIS, batimetri. Kita pilih Bati JKT ke TXT. Ini karena masih bentuknya TXT makanya kayak gini, jadi kita kayaknya harus masukin ke Excel dulu buat dipisah.
Atau nggak usah dipisah sebenarnya, ini bisa untuk di ini. Ya ini langsung bisa aja saya masukin, udah bener. Oke. Join X, ini, dan juga untuk grid code. Metodenya kriging kayak biasa. Nah, ini merupakan data yang sudah dihasilkan. Ini biar aja dia sedang mengkalkulasikan segalanya. Oke. Nah, ini no. Nah, udah kayak gitu kita masuk ke grid. Kita ke map, ke new. Masukin kita ke mau buat tiga gambar sebenarnya. Kontur map aja, kita pilih berarti JKT. Nah, ini bentukannya bisa kita lihat. Setelah itu kita bisa lakukan pertama-tama kita masukin lagi aja ke Indo SAP nya. Base mapnya kita masukin. Sebenarnya nggak pakai base map juga tidak apa-apa. Nah, ini udah masukin data JKT-nya, terus kita bisa pilih general, fill properties. Ini bisa kita pilih. Ini sebenarnya nggak usah terlalu ini, asalkan ada warna untuk membedakan ketinggian atau kedalaman dari batimetrinya. Kita ke level, terus pilih jangan grayscale, kita pilih rainbow aja biar kelihatan jelas perubahan warnanya. Sengaja bisa pilih warna yang diinginkan. Ini sebenarnya untuk editing aja biar terlihat lebih bagus. Color scale kita munculkan biar terlihat lebih jelas. Show label, nah ini biar angka-angka dari titik konturnya itu kelihatan. Terus sudah, tinggal kita lakukan editing agar terlihat lebih rapi. Oh, ini udah benar. Nah, kita bisa lakukan editing biar terlihat lebih rapi, seperti misalnya itu untuk menambahkan poin berupa arah mata angin. Itu bisa kita pilih simbolnya itu kayak gimana. Saya pilih seperti ini. Terus bisa langsung kita editing. Nah, kayak gini. Seperti ini. Untuk berbesar kita sesuaikan. Ini arah mata anginnya. Bisa kita kasih kotak. Biar terlihat lebih rapi. Ini kita geser sedikit, terus kita kasih kotak. Untuk proses editing ini mungkin akan saya skip agar tidak makan baik durasi. Berikut adalah data yang sudah saya olah dan juga sudah saya rapikan. Ini langsung aja kita klik file, terus untuk kita simpan. Kita pilih export. Nah, ini bisa pilih ingin di mana ekspornya. Kuliah, praktikum, semester 4. Nah, kita pilih aja ini JPEG batimetri. Ini para Nindirwan, atau enggak langsung aja lah batimetri JKT underscore kontur map, karena berupa peta kontur. Nah, untuk ini tinggal menyesuaikan saja. Saya langsung klik OK saja. Nah, ini udah jadi untuk visualisasi untuk kontur map. Kalau kita ingin membuat dalam bentuk 3D, itu ada dua macam 3D, yaitu 3D wireframe dan juga 3D surface. Itu kita bisa sengaja ke new, langsung masukin ke 3D wireframe.
kalau ini. Nah, langsung aja karena kita sudah membuat gradingnya, langsung aja pilih Bati JKT. Ini bentukan dari bawah dari Bati JKT. Nah, ini tinggal kita edit lagi aja agar terlihat lebih rapi. Karena ini berupa wireframe ya, berupa apa ya, garis-garis yang menghubungkan satu sama lain dan juga bentuk kotak-kotak, jadi bentukannya itu tidak terlalu baik bisa diedit. Jadi bentuknya kayak gini, namun berbentuk 3D. Nah, ini kan kayak nggak bisa diapa-apain gitu kan. Nah, tinggal kita masukkan aja nama dan juga arah mata angin. Isi North Arrow, pilih ini, set, set, set. Ini arah mata anginnya di sini. Kita masukin ke kotak, masukin di kotak, sesuaikan aja. Terus kita masukkan nama, jadi masukin nama. Nah, ini kita menyesuaikan aja, tinggal rapi-rapi. Ini mungkin akan saya skip juga untuk pembuatan dari ininya, peta 3D-nya. Berikut adalah visualisasi batimetri Teluk Jakarta dengan mapnya itu 3D wireframe. Ini bisa langsung kita ekspor aja nanti ya. Langsung ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat, ini plot ketiga dari data Batnas 1.1. Ini merupakan peta dari 3D surface Bati. Bisa dilihat ini disitu kita bisa edit aja untuk agar terlihat lebih rapi. Jadi kita menggunakan menggunakan apa? Nah, di sini saya menggunakan batimetrik biar terlihat lebih jelas. Ini bisa dilihat ya, bentukan dari bawah lautnya itu seperti ini. Ada yang naik, ada yang curam, ada yang landai, gitu. Terus nah, ini bisa dilihatnya. Kalau untuk draw line-nya itu biasanya karena kita menggunakan data 3D surface, itu kalau kita munculin draw line itu bakalan muncul kayak 3D wireframe tapi dengan blue warna. Memang seperti ini. Nah, jadi tinggal kita edit lagi aja seperti tadi dengan cara yang sama. Jadi ini akan saya skip. Ya, di sini sudah saya buat 3 jenis peta. Yang pertama itu ada peta kontur, yang kedua ada peta 3D wireframe, dan yang ketiga ada peta 3D surface. Ini ada bentukan dari data Batnas yang kita download tadi, yang versi 1.1. Nah, untuk versi 1.5 akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, ini merupakan data Batnas 1.5 yang sudah saya lakukan juga. Cara pengolahannya juga sama seperti Batnas 1.1. Ini kita bisa dibuat tadi dari rasternya ke poin. Nah, jadi tinggal kita, ini juga sudah saya ubah. Tinggal saya inin saja, save dalam bentuk textingnya. Nah, kan sudah selesai nih, kayak gini. Sudah negatif semua. Tinggal kita ekspor. Ini saya lakukan untuk menghemat waktu, karena jika tidak seperti ini akan terlalu makan banyak waktu. Kita Batnas 1.5 dalam bentuk text file. Nah, kita save aja langsung. Oke.
Nah, kita buka lagi surface-nya, kita bikin plot baru. Langsung saja kita melakukan grading lagi. Halnya sama kok kayak tadi yang sudah diajarkan. Yang sudah dijelaskan tadi, kita masuk ke kuliah praktikum semester 4 OSEFIS. Kita masuk ke berarti masuk ke Batnas 1.5 TXT. Nah, ini udah benar. Tinggal kita oke. Maka akan muncul tabel grid lagi. Ini kita menggunakan poin X di X, poin Y di Y, dan juga grid code-nya di poin Z. Dengan metode kriging seperti biasa. Oke. Nah, ini grid baru lagi. Setelah kita lakukan grading seperti ini. Nah, udah selesai, udah dibuat juga, tinggal no. Terus kita masuk ke map, kita new, terus kita pilih map yang ingin digunakan. Di sini saya ingin menggunakan contour map. Kita buat Batnas 1.5 open, dan juga ini adalah Batnas 1.5-nya. Bisa dilihat, terus ini bisa kita edit lagi seperti biasa. Di level yang grayscale, kita punya rainbow. Fill, terlalu cerah. Mungkin ini proses editnya akan saya skip karena akan makan banyak waktu. Oke, jadi berikut adalah data Batnas yang sudah diolah. Ini merupakan data Batnas yang... Nah, dari plot 1 ini kontur map dari batimetri data Batnas yang 1.1. Kita bandingkan dengan yang ini. Secara itu memang terlihat sedikit berbeda antara kontur mapnya dari data Batnasnya. Namun akan tetapi memiliki kedalaman yang hampir sama. Jadi plot 2 juga seperti itu. Plot 5 berarti ya, plot 5 dan plot 6. Nah, memang terlihat hampir sama. Nah, seperti ini ada bentukannya. Nah, mungkin itu untuk data Batnas, pengolahan data Batnas untuk batimetri.